saudara, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sampai saat ini Bapa. Apa yang kami alami sampai saat ini karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik dan sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami mengerti akan kebaikan-kebaikan yang sudah kami rasakan sampai saat ini Bapa. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pada kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama-Mu, syukur. Haleluya. Sama-sama kita pujikan lagu ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada sekali lagi. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Sama-sama, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau perkasa. Amin Tuhan buatan. Kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sekali lagi kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sekali lagi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Amin.
Sama-sama kami berdiri. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Oh, kami nyanyikan nyanyi haleluya. Oh, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Sama-sama kami nyanyikan tuh. Ku nyanyi Sebab kami percaya Tuhan, luar biasa penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ada tangan yang dahsyat yang selalu menopang kami semua Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Allah kami yang kudus Tuhan, Allah yang luar biasa Tuhan, yang menyertai kami sampai hari ini. Kami hidup, kami ada, kami diberikan kekuatan, kesehatan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Bapa Engkau yang berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bersuka cita di hadapan Bapa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita berikan kembali kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita pujikan lagu ini dengan iman. Amin. Mari sama-sama kita pujikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan dan ku serahku kepadamu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Panjang Kau yang layani kita. Oh, sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah selamanya. Amin. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Kita pujikan dengan iman lagu ini. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan dan ku serahku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin Tuhan. Hanya yang layani kita. Oh, sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah selamanya. Amin. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin Tuhan. Raya berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Sama-sama. Raja mulia. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara percaya Yesus Raja mulia kita? Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita mau berikan persembahan yang pertama bagi Tuhan. Kita mau pujikan lagu ini. Kita mau merenungkan bahwa apa yang sudah kita alami, ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena berkat Tuhan. Karena Allah kita yang Allah yang luar biasa. Kau hiasi kehidupanku
mau renungkan pujian ini. Aku ada saat ini. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami jemaat-Mu Tuhan. Kasih-Mu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi lebih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup. Ya lama-lama syanana. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagimu. Sama-sama. Aku ada saat ini, amin. Semuanya karena aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Amin. Oh, ya Yesus, baik. Aku ada saat ini, amin. Semuanya karena amin. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Ya Yesus, selamat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik teramat. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Luar biasa anugerah-Mu Tuhan. Karena apa yang kami alami sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa anugerah-Mu Tuhan. Kami hanya mengucap syukur di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Biar hanya ini Tuhan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami sadar Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Tapi biar melalui pujian dan penyembahan ini Tuhan, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pengakuan kami Tuhan, ajar kami untuk menjadi Tuhan, mengenalkan kasih-Mu Tuhan, mengingat akan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau yang berbicara melalui mulut tidak hamba-Mu.
Pakai Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Jadikan kekuatan yang baru bagi jemaat tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami mau sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, kita sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya itu Bapak Gembala, saya persilakan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Sekali lagi waktu kita beribadah, ya mari kita beribadah dengan penuh sukacita, dengan semangat, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tentu kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, kita bersukacita dan bersemangat di dalam beribadah. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema iman dan COVID. Ya, seringkali saya melihat dunia lebih takut COVID daripada kita takut kepada Allah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, itulah sebabnya kembali saya ulaskan pada pagi hari ini. Apakah iman bisa mengalahkan COVID? Ya, kita nanti bisa memahami. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan iman kita itu mengalahkan dunia. Itulah sebabnya, ya, milikilah iman yang sejati supaya benar-benar kita bisa mengalahkan dunia. Yang dimaksud iman mengalahkan dunia adalah iman, ya, yang menang atas setiap masalah hidup. Hidup ini masih banyak masalah, ya. Apakah kita menang atas masalah hidup ini? Dan firman Tuhan mengatakan kita adalah yang lahir dari Allah, ya. Dengan iman kita mengalahkan dunia, mengalahkan setiap masalah. Nah, apakah sekarang ini dunia dilanda dengan COVID? Ini masalah, ya, bukan masalah kecil, tapi masalah dunia. Kalau tadi dikatakan iman itu mengalahkan dunia, apakah iman itu bisa mengalahkan COVID? Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, jawaban saya sebagai hamba Tuhan, bisa. Iman bisa mengalahkan COVID. Ya, tentu orang yang menilai perkataan saya ini dianggap saya ini nyeleneh, ya. Tetapi jemaat yang kasih di dalam Yesus, di dalam firman Tuhan itu jelas seorang hamba Tuhan yang beriman kepada Tuhan, ya, dia mengalahkan ular yang sangat berbisa. Itu dituliskan Kisah Rasul 28 ayat 5 dan 6. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Orang kalau kena COVID masih bertahap, sakit mungkin parah baru mati. Tapi ular beludak saat itu dikenal sangat mengerikan. Ternyata Paulus tidak mati. Ya, racun ular beludak yang sangat mematikan itu tidak mematikan seorang rasul atau seorang hamba Tuhan yang beriman kepada Allah, yaitu kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dan kita melihat orang-orang sekitar Paulus itu mengatakan, dia bukan manusia. Kalau manusia pasti mati. Tidak mungkin ada manusia yang bisa bertahan terhadap racun ular beludak. Dia bukan manusia, dia dewa. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Itulah perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan bagi orang-orang yang beriman,
yang percaya kepada Allah, yang mengandalkan Allah di dalam seluruh kehidupannya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, kalau kita melihat bagaimana mungkin orang mengalahkan COVID dengan iman, sedangkan kenyataan banyak orang mati karena COVID. Ya. Bagi orang beriman yang mengandalkan Tuhan, dia menang atas setiap masalah. Dia juga menang atas COVID. Saudara tidak beriman pada benda yang mati. Ini perlu saya ingatkan. Ya. Saudara beriman pada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau saudara beriman kepada Allah yang mati itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa menolong apa-apa. Tapi saudara beriman kepada Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Kalau saudara mengasihi Allah, saudara mengandalkan Allah, Allah tidak akan biarkan saudara mengalami celaka apapun, kecuali kalau waktunya saudara dipanggil pulang oleh Tuhan ke sorga. Itu beda. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Orang beriman itu memiliki roh Allah yang lebih kuat dari apapun di dunia ini. Itu firman Tuhan yang katakan. Bukan saya yang katakan. Saya percaya ini. Saya tidak tahu kalau saudara percaya atau tidak. Firman Tuhan jelas mengatakan, kita lahir dari Allah. Ya, dengan iman kita mengalahkan setiap masalah hidup ini. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Seringkali rasa takut itu mendahului kehidupan kita. Hingga kita memiliki iman yang lemah. Kita ragu-ragu. Ya, dengan kemahakuasaan Allah. Itulah sebabnya seringkali kita mudah dikalahkan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, yang beriman dalam kasih karunia Tuhan, yang hidup mengandalkan Tuhan, hidupnya itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Tuhan sendiri yang sudah mengutus Roh-Nya, Roh Kudus, untuk diam di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apakah saudara percaya tidak kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara? Kalau saudara tidak percaya, saya tidak bisa apa-apa. Kalau saya percaya, itulah sebabnya saya tidak takut apa-apa. Ya. Adanya COVID sampai sekarang 1 tahun, hidup saya tidak terpengaruh apa-apa. Enggak, saya takut ini, itu, dan sama sekali tidak ada. Kecuali kalau saya tidak percaya, Roh Allah itu ada dalam kehidupan saya. Itu beda. Saya harap ya jemaat yang usianya di atas 50 seperti saya, Ibu Gembala, kalau disuntik jangan kita mengandalkan saya sudah disuntik, saya sudah bebas. Ya. Ngomong kasarnya, COVID tidak mempan, saya tidak bisa mati karena COVID, karena saya sudah disuntik. Saya peringatkan jangan mengandalkan ini. Andalkan Tuhan, bukan andalkan apa-apa yang ada di dalam dunia. Di dalam dunia itu semu, cuman benda-benda mati. Kalau Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Ya. Besok hari Kamis, Ibu Gembala disuntik yang kedua. Ya. Nah, tentu harapan saya jangan cuma mengandalkan itu. Ya. Kalau saya tidak disuntik, bukan saya ini sombong, bukan saya ini memegahkan diri, tidak. Nanti kalau saya disuntik, saudara mengatakan katanya enggak takut COVID. COVID enggak bisa menyentuh tubuh saya. Loh, kok sekarang ketakutan disuntik? Tidak, bukan itu masalahnya. Ya, saya ada alergi. Ya, jadi saya tidak tahu. Ya, nanti dampak disuntik itu seperti apa? Saya suruh Ibu Gembala saja. Ya, kita kembali pada firman Tuhan.
banyak orang beriman tapi hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Ini permasalahan hidup orang-orang beriman. Dia beriman, saya beriman, tapi saya tidak mengandalkan Tuhan. Waktu saya melihat banyak orang berusaha, saya minum ini berbagai macam. Loh, itu tidak salah. Ya, kalau punya uang ya nggak apa-apa lah ya, untuk kesehatan tubuh nggak apa-apa. Ya. Tapi yang penting yang saya ingatkan, jangan kita mencobai Tuhan. Orang mengandalkan Tuhan itu bukan mencobai Tuhan. Orang mempercayai Tuhan. Ya, seperti tadi saya katakan, kita ini bukan menyembah Allah yang mati. Kita adalah menyembah Allah yang hidup. Allah pencipta semesta alam. Allah yang berada di mana-mana. Allah yang maha hadir. Allah yang ada dalam kehidupan kita. Kalau anak saya dalam bahaya, wah, ya tentu saya lindungi anak saya, apalagi Bapa yang di surga. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, karena manusia itu lemah tanpa kekuatan Tuhan. Itulah sebabnya tadi saya katakan andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Saudara itu dari debu tanah, lemah, tidak ada kekuatan apa-apa. Rasul Paulus mengatakan apa? Bejana ini dari tanah liat. Rasul Paulus ini loh mengatakan dirinya itu dari tanah liat, tapi kekuatan yang ada di dalamku, kekuatan yang melimpah-limpah itu, ya, adalah kekuatan Kristus. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta ini yang dimaksud adalah Kristus. Ada di dalam kehidupannya. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan tolong setiap masalah kita. Tuhan tolong setiap kekurangan dan kelemahan-kelemahan kita. Melalui kita beriman kepadanya, percaya kepadanya, mengandalkan Dia di dalam kehidupan ini. Hidup ini banyak masalah dan banyak beban. Tadi saya katakan kita itu lemah. Ya, andalkan Tuhan. Kita berbagi beban dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Ya, Bapa yang mengasihi hidup kita. Kita berbagi beban, dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Tuhan umpamakan manusia hidup ini seperti memikul beban kuk. Kuk itu kalau saudara mungkin di desa, kalau ada lembu, yaitu ada sebatang kayu, ya, ditaruh di punggung ini, lembu itu. Jadi kalau lembu satu tentu berat, ya, untuk bekerja, untuk membajak itu berat, maka dikasih lembu dua, ya, supaya lebih ringan, ya. Nah, kita melihat kok sebatang kayu dipasang pada dua lembu untuk bekerja, ya, supaya menjadi ringan kalau dua. Kita melihat apa maunya Tuhan Yesus. Tuhan umpamakan saudara bekerja sendiri itu berat. Tuhan ambil separuh beban saudara supaya beban saudara itu menjadi ringan. Ya, jangan dipikul sendiri, andalkan Tuhan. Ya. Tuhan itu mengasihi saudara. Tuhan tidak ingin saudara, ya, hidup dalam kepayahan. Kalau misalkan saya sebagai orang tua, kalau saya melihat anak saya mengangkat satu benda yang berat, mungkin dia sangat berat atau sampai tidak kuat, masakan saya tinggal berdiri atau duduk diam saja? Saya bantu mengangkat supaya lebih ringan, ya. Jangan pakai kekuatan sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan, saudara lemah. Itu berulang-ulang saya katakan. Saudara berjalan dengan Tuhan itu pasti sampai tujuan.
Ya. Kalau saudara berjalan sendiri, itu bisa tersesat karena cara pikir manusia itu selalu duniawi. Ya. Hidup kita ini berjalan di dalam dunia ini, tujuannya apa? Hidup ini. Ya. Hidup di dunia ini sementara. Berjalan hidup ya dengan kita beriman, beridar, berjalan menuju ke surga. Ya. Kalau kita berjalan sendiri, kita tersesat. Karena pikiran kita selalu duniawi. Tapi kalau berjalan dengan Tuhan, ya, langkah-langkah kita mantap dan tujuan kita itu tepat sasaran. Ya. Nah, berjalan dengan Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan apa? Jiwamu menjadi tenang. Ya. Orang yang jiwanya tenang, pikirannya tenang, hatinya tenang, perasaannya tenang, maka perasaan takut itu lenyap. Itu pasti. Saya mengatakan ini karena saya khotbah ya dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Ya. Maka kalau perasaan takut lenyap, maka hidup itu menang dalam segala hal. Menang atas COVID. Semua orang takut ya COVID, tapi saudara bebas dari rasa takut COVID. Itu saudara menang atas COVID. Ya. Jadi banyak orang takut, tapi saudara enggak takut. Itu berarti saudara menang. Ya. Jemaat yang kasih dalam Yesus. Saya tahu virus corona itu nyata pembunuh manusia. Ya. Tapi sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan katakan, jangan batasi kuasa Tuhan dengan perasaan takut saudara. Ya. Sekali lagi, saya tahu virus corona ini pembunuh manusia, tapi jangan batasi kuasa Allah dengan perasaan takut saudara. Kalau saudara hidup dalam ketakutan, maka kuasa Allah tidak bekerja atas kehidupan saudara. Tuhan ada dalam kehidupan orang beriman. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan dalam sejarah. Ya, saya tidak menyinggung agama lain yang Tuhannya adalah Tuhan yang mati. Ya, itu cuma hanya cerita dalam sejarah saja Tuhan yang mati. Ya. Tapi sekali lagi, Tuhan saudara itu adalah Tuhan yang hidup. Ya. Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 6. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Puji Tuhan. Kita itu punya Allah yang hidup. Dikatakan ya Allah yang awal dan Allah yang akhir. Allah yang hidup. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Yesus dari sorga turun ke bumi untuk menyelamatkan saudara. Bagaimana mungkin saudara dibinasakan dengan COVID tanpa sepengetahuan Dia? Itu tidak mungkin. Ya, berulang-ulang saya katakan, kecuali memang saatnya saudara sudah dipanggil pulang. Ya. Nah, banyak orang Kristen takut ya virus corona atau COVID karena imannya lemah. Ya, banyak saya melihat. Bahkan dunia ini takut ya pada COVID karena imannya lemah. Tapi kalau ya iman kita tidak lemah, kita bebas dari rasa takut. Kita mengerjakan segala sesuatu dengan penuh sukacita, bukan dengan perasaan takut. Ya, itu beda. Ya. Nah, sepertinya Tuhan tidak berdaya atas virus corona. Mereka ketakutan. Seperti Tuhannya itu tidak berdaya pada virus corona.
Atau Tuhan sudah tidak peduli pada kehidupan pribadinya? Tidak seperti itu. Kita harus mengerti ya tentang kasih Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita ini adalah anak-anak Allah. Ya. Coba di antara Bapak, Ibu di sini semua, ya yang punya anak. Maaf, kita itu manusia berdosa. Tapi siapa di antara ibu bapak yang tidak mengasihi anak, yang tidak cinta anak? Ya, lebih-lebih Bapak di sorga. Saudara saja melindungi anak saudara, memberi makan anak saudara, memberi pendidikan yang cukup kepada anak saudara. Lebih-lebih Bapak di sorga. Cuma seringkali permasalahannya, ya, iman kita itu tidak merasa bahwa Allah kita ini adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Sepertinya kita ini jauh dari Allah. Ini permasalahannya. Ya, Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, mari kita belajar memahami kehendak Allah, ya, supaya kita mengerti apa yang Tuhan suka di dalam kehidupan kita. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat, apakah saudara bisa mati karena virus corona di luar kehendak Tuhan? Tidak bisa. Kecuali kalau kehendak Tuhan. Karena saudara anak disertai, dilindungi. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, manusia sudah ditentukan mati di dunia ini untuk mengalami hidup kekal di sorga. Kalau kita belum saatnya dipanggil pulang, kita tidak perlu merasa takut khawatir apa-apa. Hidup kita itu ada dalam perlindungan Tuhan. Ya. Di dalam Tuhan yang ada hanyalah hidup kekal bersama Tuhan. Itulah gunanya saudara ditebus dari kematian. Kita ini ditebus dari kematian, tujuannya supaya kita mengalami hidup kekal. Jadi apa yang perlu kita takut dan kita khawatirkan, ya, di dalam hidup ini? Ya, kita melihat Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Puji Tuhan. Petrus ini bayangan jemaat yang lemah, penakut, sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun masih lemah, alam maut tidak berkuasa atas mereka. Karena umat Allah itu sudah ditebus dari kematian, ya, untuk hidup yang kekal. Ya, jadi kita harus memahami kita ini sudah ditebus dari kematian untuk mengalami hidup yang kekal. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, Petrus itu lemah karena pakai kekuatannya sendiri. Petrus menjadi batu karang yang kuat waktu Petrus mengandalkan Tuhan Yesus. Imannya menang atas maut. Kalau dikatakan iman kita menang atas maut, ngerti enggak saudara? Iman kita menang itu atas kematian. Loh, apalagi yang kita hadapi itu cuman corona. Terhadap kematian ini loh kita menang. Itu firman Tuhan katakan. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Kita melihat Injil Matius 10 ayat 28.
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para rasulnya, kepada muridnya. Kalau takut, jangan takut kepada yang lain. Takutlah hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya. Yang bisa mencampakkan kamu ke neraka. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya minta saudara tetap bisa konsentrasi ya, karena nggak lama ya, firman nanti habis. Ya, saya tujuannya supaya saudara ya hidup di dalam pandemi atau COVID ini, saudara hidup sebagai orang normal. Ya, bukan sebagai orang stres ya. Karena ketakutan itu membuat orang stres. Orang stres itu hidupnya tidak normal. Ya. Hidupnya tidak fokus. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ini perhatikan ya. Siapa yang membuat rasa ketakutan ini? Saudara nanti bisa paham ya. Ketakutan membuat orang sangat lemah. Ketakutan membuat orang kehilangan kekuatannya. Ketakutan membuat orang tidak berdaya. Ketakutan membuat orang kehilangan imannya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Saya seringkali mengatakan, hamba-hamba Tuhan peka sekali, bisa mendengar suara Tuhan dengan audible. Saya tidak pernah mendengar. Tapi Tuhan terus berbicara kepada saya. Ya. Sekalipun saya tidak mendengar secara audible, Tuhan terus bicara. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ketakutan itu adalah tipu daya iblis. Ya. Ini ingat, ketakutan itu adalah tipu daya iblis. Sebab iblis mengerti firman Allah. Kalau saudara hidup dalam ketakutan, saudara tidak akan masuk surga. Saudara akan dicampakkan ke neraka karena saudara tidak percaya kasih karunia Allah. Itu tipu daya iblis. Coba baca Wahyu 21 ayat ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Stop dulu. Ini nomor 1. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan ini. Tetapi orang-orang penakut sama dengan orang-orang tidak percaya kepada Tuhan. Teruskan. Diulangi lagi. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Neraka tempatnya. Penakut itu ditaruh nomor 1. Bayangkan apa enggak ngeri? Ini tipu daya setan. Tipu daya iblis. Supaya dunia ini dalam ketakutan. Maka Tuhan Yesus sampai berkata, jika aku datang yang kedua kali, masih adakah iman di bumi ini? Tuhan Yesus. Ya. Maaf, dalam bahasa sehari-hari, Tuhan Yesus mengkhawatirkan kita. Kalau aku datang yang kedua kali ke dunia ini, masih adakah iman di bumi ini? Karena Tuhan tahu, ketakutan itu membawa manusia dimasukkan ke neraka. Ketakutan itu menghalangi manusia masuk ke sorga. Jadi orang yang hidup dalam ketakutan tidak masuk sorga. Karena termasuk tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada kasih-Nya Allah. Tidak percaya kebaikan Allah. Tidak percaya kasih karunia Allah. Itulah sebabnya saya bebas dari rasa takut. Saya enggak mau. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus.
Kalau saudara mati, matilah sebagai orang beriman, bukan mati sebagai penakut virus corona. Ya. Jadi kalau kita mati, matilah sebagai orang beriman. Tapi bukan mati sebagai orang yang hidup dalam ketakutan kepada COVID-19 ini. Penakut itu tidak mempercayai kasih Tuhan yang sudah mati bagi saudara dan berakibat tidak masuk surga. Nah, ini poin-poin yang terakhir ini, hati-hati. Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus bicara keras. Ya, saya tidak tahu saudara menerima seperti apa, tapi ini adalah keadaan firman Tuhan. Dan seperti tadi saya katakan, Tuhan itu berbicara terus. Ya. Dengan iman, Roh Kudus adalah perisai saudara. Ya, kalau saudara memiliki iman, Roh Kudus itu adalah perisai saudara dalam menghadapi bahaya apapun di bumi ini. Roh Kudus adalah penolong orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus ya tidak bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah orang beriman bisa kena virus corona? Bisa, sebatas ujian untuk hidup bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Jelas banyak orang Kristen yang kena ya COVID-19, ya pendeta kena COVID-19, itu jelas. Ya, nah, jadi kenyataan banyak orang Kristen dan pendeta yang mati kena virus corona. Tapi ingat, saudara jangan cuma melihat yang mati saja, tapi yang hidup karena imannya, saudara nggak hitung, nggak pernah bicarakan. Oh, itu mati, pendeta itu mati. Singurip itu begitu banyak, saudara nggak pernah perhitungkan. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, matinya manusia beriman adalah dipanggil pulang ke sorga. Kematian itu sudah ditentukan Allah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, dunia ini dilanda ketakutan COVID-19, tapi dunia juga dilanda kasih Tuhan. Maaf, tapi saudara tidak mengerti. Ini permasalahannya. Tuhan banyak bicara kepada saya, tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya bisa apa? Memang dunia ini dilanda COVID-19, tapi dunia juga dilanda kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi manusia tidak mengerti, sebab dia tidak memahami dengan benar. Karena hati manusia itu melekat pada dunia ini. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara. Saudara hidup bahagia sebagai anak-anak Allah. Ini yang dikehendaki Bapa di surga. Ya. Bapa tidak membiarkan saudara itu hidup dalam ketakutan, hidup dalam kesulitan, tidak seperti itu. Ya. Kalau misalkan saya sebagai orang tua, saya melihat anak saya, misalkan dalam masalah, sedih apa dan sebagainya, saya ikut sedih. Ya. Lebih-lebih Bapa di sorga. Ya. Jadi milikilah iman yang hidup walaupun kecil. Ya, iman besar kalau mati itu tidak ada gunanya. Jadi iman itu bukan ukuran besar kecil. Iman kecil asal hidup. Ya, iman besar kalau mati percuma. Saya berikan ilustrasi. Tapi sekali lagi, Tuhan yang bicara, memberikan ilustrasi. Kamu lihat,
Burung pipit itu kecil, tapi kalau hidup dia bisa terbang. Kamu lihat itu burung gagak yang besar, tapi kalau mati itu bangkai, tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi jangan kita menjadi orang Kristen, ya, yang memiliki iman yang mati, tidak bisa apa-apa. Cuma sebutan saja nama kita itu adalah Kristen, ya, seperti itu. Tapi sebetulnya nggak bisa apa-apa, karena nggak ada campur tangan dalam hidup. Iman itu bukan besar atau kecil, yang penting hidup. Milikilah iman yang hidup, maka ada penyertaan Tuhan yang dalam hidup saudara. Kalau berapa hari yang lalu, ya, saya akan hari Senin, saya ke sebelumnya 2 hari, saya lihat sebelum saya berangkat, ban saya ini kok rasanya kempes ya, kok rasanya kurang mantap saya. Saya bawa ke tempel ban, ternyata ada paku kecil. Senin mau berangkat, hari Minggu setelah kebaktian di sini, saya nggak enak. Kok rasanya apa enggak kempes lagi ini? Tapi memang enggak kempes ya. Secara akal, loh kemarin dulu kan sudah ada pakunya. Ya, mungkin orangnya mompanya kurang keras ya. Saya bawa ke tukang pompa. Coba periksa, ternyata ada pakunya besar. Lah kalau saya di jalan tol dengan kecepatan 110 gimana? Ya. Nah, hal-hal sekecil ini Tuhan perhatikan. Waktu ke Semarang, ya, itu saya lihat di Google 350 kilo, kurang lebih, ya. Jadi kalau pulang pergi 700 kilo, tapi saya lihat speedometer di mobil saya 730 lebih, karena saya ada ke kota juga, ya. Nah, 730 kilo. Jalannya itu memang lurus, seperti padang gurun katanya. Ya. Tapi karena jiwa saya tenang, ya, sama sekali tidak ada masalah. Saya jalan dengan 110, ya, sampai di Semarang, saya masih ngajak Tresia, ya, keluar makan ke kota. Ya. Nah, waktu mau pulang ke Surabaya, saya biasa pagi sudah bangun ya untuk doa syafaat. Jam 12 bangun. Ya. Saya pikir, Tuhan sebentar nanti saya mau pulang ke Surabaya. Saya pikir doanya saya pending saja, saya mau tidur. Tapi Tuhan tidak menghendaki. Jam 12 sampai pagi saya tidak tidur. Pulang langsung sampai ke Surabaya enggak tidur. Sampai ke berangkatnya sampai ke Semarang sedikit capek tidak ada. Pulang Surabaya sedikit capek pun tidak ada. Nah, ini bukan karena padahal kaki saya seperti ini. Dan maaf, umur saya kepala 7, melarikan mobil kurang lebih 700 kilo. Ya, 110. Ya, jadi kilometernya kembali Semarang itu 700 lebih. Dengan kecepatan 110. Sama sekali tidak capek. Karena saya mengandalkan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kaki saya lemah. Ya. Beri kekuatan Tuhan. Beri kekuatan dan jangan sampai saya ngantuk. Ya. Jadi sudah pulang pergi, ya, nggak ada masalah. Ini hal-hal yang kecil Tuhan perhatikan, itu maksud saya. Ya, jadi kita melihat iman yang hidup itu mengalahkan setiap masalah. Iman hidup itu ya bebas dari rasa takut. Iman yang hidup itu selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, maka damai sejahtera Tuhan Yesus itu memenuhi hidup kita.
Jangan kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, hidup kita ini cuma minta-minta saja. Ya. Sebagai orang yang memiliki iman sekecil apapun tapi hidup, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan luar biasa. Ya. Tapi seringkali kita kebaikan Tuhan itu kita lupakan. Coba misalkan, ya, 10 tahun yang lalu saudara seperti apa, 20 tahun yang lalu saudara seperti apa, hari ini seperti apa. Oh iya, saya hari ini bisa seperti ini campur tangan Tuhan, ini berkat Tuhan. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kebaikan Tuhan, dan itulah yang menyenangkan hati Bapa. Ya, maka damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi sepanjang hidup saudara. Ya, dan saudara sebagai orang Kristen hidup sebagai pemenang dan menjadi berkat bagi setiap orang, maka nama Tuhan Yesus dimuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan Peter. Haleluya, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa firman-Mu pada pagi hari ini yang kami rasakan bagi setiap jemaat tempat ini. Biarlah ini firman menjadikan kekuatan yang baru bagi kami semua jemaat tempat ini Bapa, bahwa kami tetap mengandalkan Engkau, bahwa Engkau Allah yang bertanggung jawab, Allah yang benar-benar luar biasa Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu takut dan percaya kepadamu, sebab Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih juga sebentar kami akan berikan persembahan yang kedua Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi, biarlah persembahan jadi buat pekerjaan dan hal yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Kita mau sama-sama pakai berdiri. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita pujikan dengan iman, pujian, angkat tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan, memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir, juga memberkati umat-Mu yang tidak hadir. Tuhan, mereka yang beribadah melalui live, Engkau juga berkati. Tuhan Yesus, sertai lindungilah seluruh umat-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala malapetaka, dari orang-orang jahat, dari virus corona. Tuhan,
Engkau lindungi mereka semua, supaya mereka boleh merasakan campur tangan kasih cinta Tuhan yang Engkau nyatakan atas kehidupan mereka. Juga dalam usaha pekerjaan mereka, dalam keuangan mereka, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kalau sebentar mereka pulang ke masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Kiranya Kau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi